sebagai sebuah realitas yang tidak bisa dipungkiri dalam kehidupan keberagamaan kaum muslimin di mana saja berada, itu adanya perbedaan, adanya keragaman. Berbeda itu adalah sesuatu yang niscaya kita saksikan di tengah kita, tidak hanya dalam hal keberagamaan, tidak hanya dalam hal pandangan ataupun ritual agama, tapi dalam hal-hal yang lain. Kalau kita lihat misalnya dalam berbagai masalah kedokteran, bisa saja ada dokter yang berbeda satu dengan yang lain, bisa saja ada pakar, bahkan mereka juga mengenal apa yang disebut madhab dengan makna yang lebih spesifik di dalam kedokteran misalnya. Begitu juga dalam hal-hal yang lain, katakan ekonomi, politik, misalnya pendidikan, ya, itu semua punya perbedaan-perbedaan, punya interpretasi yang berbeda satu dengan yang lain. Di dalam keberagamaan, dalam artian misalnya lebih spesifik kepada hal akidah dan hal fikih, usuluddin dan furu'uddin di dalam agama kita juga demikian. Tetapi ada yang menyatukan di antara berbagai perbedaan itu, ada persamaan. Paling tidak ada 3 hal yang kaum muslimin itu sepakat. Itu 3 hal yang sangat besar. Yang pertama adalah tentang keyakinan akan Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang esa, yang punya berbagai sifat kebaikan dan dinegasikan dari berbagai sifat keburukan, kekurangan. Itu adalah poin pertama, itu adalah persamaan pertama di dalam kaum muslimin, keyakinan akan Allah Subhanahu wa taala yang esa. Walaupun mungkin bisa saja ada makna berbeda bagaimana memaknai keadilan, bagaimana memaknai katakan ketentuan Tuhan, takdir Tuhan, itu bisa saja berbeda. Tetapi inti keyakinan kepada Allah sebagai Tuhan yang Maha Esa itu sama. Yang kedua, keyakinan kepada Nabi Muhammad sebagai Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi Nabi terakhir, penutup daripada silsilah para Nabi. Itu juga menjadi sebuah keyakinan bersama kaum muslimin apapun madhab dan apapun alirannya. Sekali lagi bisa saja ada yang berbeda dalam memaknai, katakan apakah Nabi itu maksum, terlepas dari dosa dan kesalahan dari sejak kecil sampai wafat misalnya, atau enggak beliau hanya maksum di saat beliau sudah diangkat menjadi Nabi, jadi sebelum itu beliau tidak maksum misalnya. Atau bisa saja apa itu maksum, hanya kesalahan dosa besar ataupun kesalahan dosa sengaja, kesalahan lupa tidak masalah, ataupun juga tercakup kepada lupa. Itu bisa jadi berbeda, tapi pada inti keyakinan akan kenabian Nabi Muhammad dan bahwa beliau adalah Nabi terakhir, itu adalah sebagai sebuah kesepakatan. Dan yang ketiga juga adalah sebagai sebuah kesepakatan, yaitu bahwa kita di dunia tidak akan selamanya. Umur kita adalah terbatas, begitu juga dunia punya umur yang terbatas. Nanti akan tiba saatnya kita mati, akan tiba saatnya dunia hancur, dan kemudian akan dibangkitkan kembali. Yaitu keyakinan kepada hari kebangkitan atau ma'ad, di mana kita di sana akan dipertanggungjawabkan. Itu keyakinan bersama kaum muslimin dalam hal usuluddin, dalam hal akidah. Bahkan dalam hal furu'uddin pun, dalam hal cabang agama ada keyakinan yang sama. Misalnya bahwa kaum muslimin meyakini akan kewajiban sholat 5 kali sehari semalam. Duhur, asar, maghrib, isya dan subuh, itu adalah sebagai sebuah keyakinan bersama kaum muslimin. Ada juga keyakinan bersama akan puasa di bulan suci Ramadan. Akan keyakinan bersama bahwa ada kewajiban zakat, ada kewajiban bahkan khumus, kewajiban 20% harus diberikan pada objek-objek tertentu, itu pun diyakini oleh kaum muslimin. Begitu juga kewajiban haji, ya, kewajiban jihad, amar ma'ruf nahi mungkar, itu semua adalah kewajiban yang disepakati.
bahwa tidak boleh ada hubungan antara laki-laki dan perempuan kecuali hubungan suami istri kecuali dengan akad nikah, itu juga adalah sebuah kesepakatan. Kemudian bahwa minuman yang memabukkan itu haram, zina itu haram, mencuri itu adalah haram. Banyak sekali kesepakatan-kesepakatan. Sebagian ulama bahkan mengatakan 90% daripada ajaran Islam itu disepakati. 10% saja yang kemudian berbeda. Detail, rincian, ya, partikuler dari beberapa masalah itu berbeda. Misalnya apakah orang sedekap dalam sholatnya atau tidak, kunut atau tidak, kemudian bacaan tertentu dalam sholat tertentu itu ada cara tertentu yang berbeda, bisa saja itu adalah menjadi sebuah perbedaan. Tentu kita tidak bisa untuk kemudian mengatakan yang berbeda itu pasti salah, yang berbeda itu adalah pasti sesat, yang berbeda itu pasti kafir. Itu tidak diizinkan oleh agama kita. Banyak nas, banyak bahkan logika akal sehat kita mengatakan bahwa karena itu interpretasi maka bisa jadi benar, bisa jadi salah. Yang Anda yakini bisa jadi benar, bisa jadi salah. Sebagaimana yang kita yakini pun juga bisa benar, bisa salah. Saat ini karena argumen yang kita miliki, kita katakan berdasarkan argumen ini adalah benar. Berdasarkan argumen ini kita yakini. Tapi kebenaran sebenar-benarnya dalam artian bahwa pasti hakikatnya benar, itu nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa menghukuminya saat ini dan kita tidak boleh kemudian mengkafirkan. Kenapa tidak boleh mengkafirkan? Karena mereka sudah, atau orang yang berbeda dengan kita ataupun kita yang berbeda dengan mereka itu berbeda dalam hal furu'uddin yang itu pun sangat parsial. Dalam hal besarnya keyakinan pada Tuhannya adalah sama, pada nabinya sama, maka tidak bisa dicap sebagai kafir. Mereka yang tidak beriman kepada nabi atau tidak beriman kepada Allah baru bisa disebut bahwa dia adalah tidak mukmin, dengan kata lain kafir, atau non mukmin atau non muslim kan gitu kan. Tapi mereka yang meyakini akan Allah, Nabi Muhammad dan hari akhir, bahkan beberapa furu'uddin yang juga sama, itu tentu harus masih dianggap sebagai saudara, sebagai seiman dan sama-sama beragama Islam, yang dilarang oleh Nabi untuk kemudian kita anggap sesat, kafir ataupun di luar daripada Islam.